Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas B, mata kuliah Hukum Administrasi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara desentralisasi dan integrasi nasional. Presentasi ini disusun oleh Andini Tiara Sari, saya sendiri, dan rekan saya Andrea Isabel Putri, dan Maulana Arsyad Ramdhani. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika pembahasan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami menyampaikan sistematika presentasi kami. Secara keseluruhan, presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian utama. Pertama, kami akan membuka dengan latar belakang yang memaparkan kompleksitas pengelolaan negara kepulauan dan dinamika otonomi daerah di Indonesia. Kedua, kami akan menyampaikan rumusan masalah yang menjadi dua isu pokok dalam penelitian ini. Ketiga, kami menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Keempat dan kelima adalah bagian inti, yaitu analisis 1 dan analisis 2, yang secara berturut-turut membahas implementasi Prinsip Ekonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi nasional. Terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita masuk pada latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh lebih dari 270 juta jiwa dan ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kompleksitas pemerintahan tertinggi di dunia. Sejak proklamasi kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menetapkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan konstitusional yang final, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945, sekaligus mengamanatkan desentralisasi melalui Pasal 18 UUD 1945. Selanjutnya pada Orde Baru, antara tahun 1966 hingga 1998, pemerintahan dijalankan secara sangat terpusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Akibatnya, daerah tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengelola potensi lokalnya, melahirkan ketimpangan pembangunan yang akut, serta menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi inilah yang mendorong lainnya gelombang reformasi 1998. Melalui reformasi 1998, Indonesia melakukan apa yang dikenal dengan literatur ilmu pemerintahan sebagai Big Bang Decentralization melalui UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999. Kebijakan ini mendorong pemekaran daerah yang masif dari 292 menjadi dari 524 kabupaten kota. Sebagaimana koreksi, lahirlah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. Lebih sistematis, namun oleh sebagian kalangan dinilai cenderung resentralistik karena menarik kembali beberapa kewenangan ke tingkat provinsi atau pusat. Indonesia juga mengakui adanya otonomi asimetris, di mana daerah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua mendapatkan desentralisasi yang tidak seragam sesuai dengan keunikan historis dan aspirasi politik lokalnya masing-masing. Selanjutnya, rumusan masalah dan metode penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah saya jelaskan, penelitian kami merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana implementasi prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan yang kedua, bagaimana menjaga keseimbangan antara keleluasaan otonomi daerah dan kepentingan integrasi nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menganalisis tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder mencakup buku referensi jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Sementara bahan hukum tersier meliputi website, kamus hukum, dan ensiklopedia yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tinjauan yuridis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis 1, 3 prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kini kita masuk ke inti pembahasan pertama. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, implementasi otonomi daerah dalam kerangka NKRI dijalankan melalui tiga prinsip utama.
Prinsip pertama ada desentralisasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi melalui desentralisasi. Daerah mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola urusan-urusan yang telah diserahkan kepadanya. Prinsip kedua adalah dekonsentrasi. Diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Prinsip ini menjaga kehadiran dan kendali pemerintah pusat di daerah tanpa mencabut otonomi daerah itu sendiri. Prinsip ketiga adalah tugas pembantuan. Diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. Ketiga prinsip ini bukan sekedar instrumen teknis administratif, melainkan merupakan manifestasi konstitusional dan semangat otonomi yang bertanggung jawab dalam bingkai NKRI. Masih di analisis 1, tabel implementasi. Selanjutnya, bagaimana ketiga prinsip tersebut diimplementasikan secara konkret? Untuk desentralisasi, contohnya adalah pembagian urusan pendidikan. Pengelolaan SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten atau kota, sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Dalam hal ini, daerah berwenang mengangkat guru, menetapkan kurikulum muatan lokal, dan membangun fasilitas sekolah menggunakan APBD. Selain itu, daerah juga berwenang atas perizinan usaha melalui DPM PTSP. Untuk dekonsentrasi, implementasinya terlihat dari peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten atau kota. Selain itu, pelaksanaan pilkada dan keberadaan kantor wilayah kementerian di daerah sebagai instansi vertikal juga merupakan wujud nyata prinsip dekonsentrasi. Untuk tugas pembantuan, contohnya adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional yang melintas di daerah di mana Dinas PUPR daerah ditugaskan untuk melaksanakannya. Contoh lainnya adalah penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Daerah atas penugasan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya masuk ke analisa kedua, yaitu keseimbangan otonomi dan integrasi nasional. Pembahasan kedua ini lebih kompleks, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara keluasan otonomi daerah dan kepentingan integrasi nasional. Persoalan ini merupakan salah satu tantangan konstitusional dan administratif paling kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Secara konseptual, ketegangan antara kedua kutub ini bersifat inheren dalam setiap negara kesatuan yang terdesentralisasi, karena desentralisasi yang terlalu jauh berpotensi untuk mengikis kohesivitas nasional, sementara sentralisasi yang berlebihan justru memadamkan inisiatif lokal. Menurut penelitian kami yang berlandaskan pada pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945, keseimbangan tersebut harus dibangun secara sistemis melalui 4 dimensi utama yang saling berkelindan. Dimensi yang pertama adalah pembagian kewenangan yang proporsional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut yang sepenuhnya menjadi domain pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama, serta urusan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berdasarkan 3 kriteria, yakni eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan masih kerap terjadi, terutama di sektor pengelolaan sumber daya alam, kesehatan, dan juga pendidikan. Lalu dimensi yang kedua adalah pengawasan dan pembinaan yang efektif. Gubernur memegang peran ganda yang strategis, yakni sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat. Lalu mekanisme pengawasan Perda semula diatur dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan eksekutif untuk membatalkan Perda. Namun, putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 137 garing PUU strip 13 garing 2015 menggeser paradigma pengawasan tersebut dari model executive oversight menjadi judicial oversight, di mana pembatalan perda hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Dimensi yang ketiga adalah keseimbangan fiskal berkeadilan. Eh, Kemandirian otonomi tidak dapat hanya bersifat administratif apabila kapasitas fiskal daerah tidak memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang ini memperkenalkan belanja daerah berbasis kinerja dan penguatan PAD, DAU dan DAK menjadi instrumen redistribusi fiskal yang sangat strategis untuk mengurangi disparitas antara daerah-daerah di Jawa dengan kawasan timur Indonesia. Lalu dimensi yang terakhir adalah pengelolaan konflik norma yang terstruktur. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Selain jalur yudisial, forum koordinasi seperti Rakornas dan Musrembang bertingkat juga berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sebelum konflik norma berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, kami merangkum keempat dimensi tersebut dalam sebuah tabel. Jadi, dimensi kewenangan itu menggunakan instrumen instrumen pembagian urusan absolut dan konkuren berdasarkan pasal 9 sampai 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, tantangannya adalah masih terdapat tumpang tindih kewenangan di sektor sumber daya alam, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang lalu dimensi kedua, yaitu pengawasan, mengendalikan peran gubernur dan judicial review oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 251 Undang-Undang 23 tahun 2014 dan putusan MK nomor 137 garing PUU garing 13 garing 2015. Dengan tantangan pada kapasitas MA dalam menangani uji material perda secara cepat. Lalu selanjutnya dimensi ketiga adalah dimensi fiskal yang menggunakan instrumen DAU, DAK, dan PAD, yakni belanja berbasis kinerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun terdapat tantangan juga dalam disparitas fiskal lebar, yakni di daerah Jawa dengan kawasan timur di Indonesia. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah konflik norma. Eh, Dimensi konflik ini mengandalkan peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta musrenbang berdasarkan pasal 24A dan 24C Undang-Undang Dasar dengan tantangan pada kecepatan dan kapasitas penyelesaian sengketa kelembagaan. Penting untuk ditegaskan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Bagirmanan, keseimbangan itu tidak semata-mata dapat dicapai melalui rekayasa kelembagaan dan regulasi kapasitas aparatur. Budaya pemerintahan yang akuntabel dan kesadaran kolektif sama pentingnya dalam mewujudkan otonomi yang bermakna. Lalu selanjutnya ke bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami menarik tiga kesimpulan utama. Yang pertama itu eh, implementasi otonomi daerah dalam kerangka NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijalankan melalui tiga prinsip yang berjalan secara seiring, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip ini merupakan manifestasi konstitusional dari otonomi yang bertanggung jawab, bukan sekadar instrumen teknis administratif. Lalu yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi nasional harus dibangun melalui empat dimensi secara bersamaan, yakni pembagian kewenangan yang proporsional, lalu pengawasan yang bersifat judisial, fiskal yang berkeadilan, dan pengelolaan konflik norma yang terstruktur. Lalu, jadi keempat dimensi ini tidak dapat berdiri secara sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun secara sistemis dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir,
Yang paling mendasar adalah otonomi daerah dan integrasi nasional bukanlah entitas yang saling berhadapan. Keduanya merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam bingkai NKRI yang demokratis. Otonomi yang kuat justru akan memperkokoh, bukan melemahkan persatuan nasional. Selanjutnya, sebagai penutup, kami menyampaikan beberapa saran kepada para pemangku kebijakan. Yang pertama, bagi pemerintah pusat, eh, perlunya dilakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi teknis secara berkala guna meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Lalu yang kedua, formula DAU dan DAK perlu ditata ulang secara lebih berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 guna mempersempit disparitas fiskal antar daerah. Lalu yang ketiga, kapasitas kelembagaan Mahkamah Agung perlu diperkuat agar dapat menangani permohonan uji material Perda secara cepat dan efektif pasca pergeseran paradigma ke judicial oversight. Lalu bagi pemerintah daerah, pertama, kapasitas aparatur perlu ditingkatkan melalui program pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Kedua, budaya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan publik harus dibangun dari dalam. Lalu yang ketiga, forum koordinasi seperti Musrenbang harus dijadikan ruang dialog yang produktif antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh Bagirmanan, otonomi daerah yang sejati adalah otonomi yang mampu memperkuat, bukan melemahkan persatuan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami juga membuka sesi diskusi dan dengan senang hati menerima pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.